Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik ya bisa juga dianggap kelanjutan dari antikris yang pernah saya bahas sebelumnya gitu ya. Kenapa saya anggap ini lanjutan? Sebenarnya bahasan saya mengenai antikris itu si 666 itu sudah cukup sih, cuman terakhir ada perkembangan baru gitu. Ada seorang teolog gitu ya. Ya, persisnya namanya saya nggak penting gitu ya, tapi dia mengembangkan sebuah teori sekarang. Apa teorinya? Teorinya adalah smartphone, ya, handphone pintar lah gitu ya. Ya, handphone Android atau handphone Apple iPhone gitu ya, itu kan smartphone ya. Tapi kalau handphone yang sejuta umat yang hanya bisa nelpon dan SMS, dianggap itu bukan alat antikris, tetapi smartphone atau handphone pintar, smartphone dianggap sebagai alat antikris. Kok saya bilang bisa ya dianggap sebagai alat antikris? Oke lah, kita flashback dulu sebentar ya, walaupun ini sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya mengenai si 666, bilangan manusia. Barang siapa yang tidak mengenakan tanda itu, katanya ya, maka dia tidak bisa bertransaksi, melakukan transaksi. Oke, di awal-awal sekali, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, di video saya juga saya sudah jelaskan, tapi saya flashback sedikit saja. Bermunculan teori bahwa kredit card itu adalah alat antikris. Kenapa? Karena salah satunya adalah si Mondex gitu ya, monetary dexterity lah singkatannya. Itu pemiliknya adalah antikris ya. Singkatnya, nanti orang tanpa kredit card tidak bisa bertransaksi. Waktu itu kan kredit card kan penerimanya belum banyak. Tapi kalau nanti penerimaannya sudah mendunia, seluruh orang pakai kartu kredit, maka nanti transaksi tanpa kartu kredit nggak bisa. Nah, oleh karena itu, kartu kredit dibilang alat antikris. Oke? Kemudian setelah sekian lama tidak terbukti, muncul lagi teori antikris itu adalah barcode yang garis-garis gitu ya. Kenapa? Di tengah-tengah barcode itu, panjanglah ceritanya ya, ada si 666. Jadi, katanya itulah alat antikris. Nanti tanpa barcode, orang tidak bisa bertransaksi. Semua transaksi harus pakai barcode. Betul lah kalau Anda sekarang belanja ke supermarket, pakai barcode. Sekarang pun sudah nggak pakai barcode, pakai QR code. Artinya kan teori itu melenceng lagi kan. Ya, yang katanya di antara garis-garis itu di tengah-tengahnya, panjang lah ya, nggak usah diceritain ya. Itu ada 666. Yang mana? Itulah alat antikris. Tanpa barcode nanti orang tidak bisa bertransaksi. Astaga. Akhirnya tidak terbukti juga kan. Malah barcode yang garis-garis itu pelan-pelan tergantikan dengan QR code yang kotak. Oke? Iya, sudah tergantikan. Artinya teori barcode adalah alat si antikris bubar pula. Ya. Tapi yang namanya teolog tidak pernah bosan-bosannya dan tidak pernah jemu-jemunya menciptakan teori-teori baru mengenai alat antikris si 666 itu. Apalagi yang diciptakan sebagai alat antikris. Oke? Nah, masih banyak lagi lah sebenarnya ya. Cuman saya langsung saja. Chip. Loh, kok chip dibilang alat antikris? Iya, chip itu akan dipasang di dahi.
Nanti bagi orang yang tidak punya chip itu nggak bisa berdagang, tidak bisa bertransaksi, tidak bisa jual beli. Nanti chip itu akan sesuai Alkitab akan dipasang di dahi dan di lengan. Sekarang saya mau tanya, antikris kan pasti pinter dong kalau dia nggak pasang di dahi atau di tangan. Misalnya, pasang di pipi, di telinga, kan bisa. Daripada pasang di dahi dan di tangan. Bisa nggak? Bisa. Pasang di dada? Bisa. Akhirnya, chip yang digadang-gadang sebagai alat antikris itu gagal lagi. Karena memang benar di sebagian dunia sudah mencoba penanaman chip itu. Tetapi itu bagi saya buat kemajuan teknologi. Misalnya di suatu perusahaan yang menanamkan chip sebagai percobaan di karyawannya, sehingga karyawan itu kalau masuk satu gerbang dia nggak usah ngabsen, ya. Segala macam datanya sudah terekam di chip itu. Walaupun tetap saja orang bilang iya itu alat setan gitu, ya. Tapi sampai sekarang kalaupun benar itu alat setan, ternyata enggak maju-maju itu implementasi penanaman chip yang pastinya akan banyak ditolak gitu kan, bagi orang yang paranoid dengan chip ini. Kemudian karena teori ini gagal lagi memenuhi kriteria alat antikris, berkembang vaksin COVID-19 itu alat antikris katanya. Ada dua versi. Versi pertama katanya, di dalam vaksin itu ada microchip. Astaga, microchip itu yang bikin hoax itu pintar sekali. Dan yang bikin orang Amerika pula. Bahwa di dalam vaksin itu ada microchip. Sekali Anda terima vaksin itu, maka chip itu akan ditanam di tubuh Anda. Artinya kan ngaco lagi. Padahal kan sebelumnya teorinya chip itu dipasang di dahi dan di tangan. Tapi sekarang disuntik. Nah, ayatnya juga nggak bilang akan dipasang chip di seluruh tubuh kan? Yang pasang di dahi dan di tangan. Tapi tetap saja dipercaya. Sehingga banyak sekelompok orang Kristen menolak divaksin. Walaupun akhirnya pemimpinnya sendiri akhirnya divaksin. Loh, dia terima dong. Kemudian ada juga sekelompok pendeta yang membuka pelayanan pelepasan bagi Anda yang sudah divaksin. Dilepaskannya bagaimana? Disedot vaksinnya supaya chipnya keluar. Bagaimana gitu? Coba pakai dong. Ya. Apalagi kemudian? Oh, masker. Masker itu adalah alat antikris. Loh, kok masker jadi alat antikris? Iya. Tanpa pakai masker, Anda nggak bisa masuk ke mall. Anda nggak bisa masuk ke pasar. Anda nggak bisa melakukan transaksi. Harus pakai masker. Itu dia alat antikris. Padahal nggak ada hubungannya masker gitu ya. Lah, di mana? Loh iya, tanpa alat itu, alat si antikris, masker, Anda kan tidak bisa bebas masuk ke pasar, ke mall. Artinya Anda tidak bisa bertransaksi kan? Alat antikris itu. Benar ada teori yang seperti itu setelah teori-teori sebelumnya dipatahkan. Seperti yang terakhir apa? Bahwa vaksin itu di dalamnya mengandung microchip. Tapi hebat gitu yang bikin hoax itu dari Amerika. Dia bikin videonya sangat meyakinkan. Begitu ada cairan itu masuk ke tubuh manusia, itu ada microchip yang dilepaskan. Dan dia berfungsi sebagai alat antikris. Menjadikan badan kita tempat bersemayamnya si iblis katanya. Astaga. Gampang banget gitu ya. Oleh karena itu tidak heran ada sekelompok orang Kristen yang menolak divaksin. Karena dia percaya banget bahwa vaksin itu adalah alat antikris. Karena percaya sama video hoax itu yang menggambarkan cairan vaksin itu di dalamnya ada microchip. Yang seakan-akan disuntikkan ke dalam tubuh kita, dia masuk. Hebat ya. Hebat banget. Nah inilah teolog-teolog yang tidak mempelajari kebenaran Alkitab. Jadi siapa Pak si 66 itu? Anda baca, bukan baca sih ya. Anda tonton video-video saya mengenai si 666 itu, ada beberapa seri. Di channel ini Anda cek. Sudah saya jelaskan dengan terang benderang. Kemudian apalagi yang terakhir-akhir ini?
Ada lagi teori baru. Handphone ternyata juga alat antikris katanya. Lah kok bisa handphone dibilang alat antikris? Nah, handphonenya khusus ya, smartphone, ya, Android atau iPhone. Itu alat antikris. Tapi kalau handphone yang lama, seperti misalnya, orang pun sudah tidak ada yang pakai ya, BlackBerry atau handphone sejuta umat yang cuma bisa kirim SMS dan telepon, itu bukan alat antikris. Tapi smartphone, Android maupun iPhone, itu alat antikris. Loh, kenapa? Loh, buktinya Anda sekarang kemana-mana, ke mall, harus bawa handphone, scan itu QR code, supaya pakai aplikasi Peduli Lindungi maksudnya, Anda scan QR code yang ada di depan pintu mall, pasar, perkantoran, dan segala macam itu, gereja juga sudah pakai. Itu alat antikris. Kenapa? Tanpa Anda bawa handphone, Anda nggak bisa masuk kan ke mall, nggak bisa masuk ke pasar kan? Artinya Anda tidak bisa melakukan transaksi. Jadi handphone itu alat antikris. Aduh, saya hanya bisa mengelus dada gitu ya. Hanya dikaitkan dengan tanpa itu Anda tidak bisa bertransaksi. Oleh karena itu iPhone yang ataupun Android phone gitu ya, smartphone lah singkatnya, adalah alat antikris. Karena tanpa itu sekarang kita tidak bisa bertransaksi. Hebat ya. Apalagi, ya nantilah seperti e-money itu akan jadi disebut alat antikris. Inilah teolog-teolog atau orang-orang Kristen yang tidak bisa menerima kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi selalu dikait-kaitkan sebagai alat antikris. Jadi membuat para pengikutnya paranoid. Terus bagaimana? Handphone Anda mau banting, Anda mau buang, ya buang aja. Bukankah setiap orang di dunia ini, ya hampir di dunia sih ya, kecuali yang di desa gitu ya, sudah sangat tergantung dengan smartphone. Coba saya mau tanya Anda yang nonton video ini, siapa dari antara Anda yang tidak pakai smartphone? Pasti pakai semua kan? Untuk terima WA daripada kirim SMS mahal, ya terima WA, beli kuota data yang murah. Mau nelfon, nggak usah lagi pakai voice call, pakai WhatsApp call misalnya, atau Telegram call misalnya. Ya, sangat membantu. Bagaimana bisa dibilang handphone itu adalah alat antikris? Karena dengan teori, tanpa handphone atau smartphone maksud saya, kita tidak bisa bertransaksi. Maka dari itu, handphone adalah alat antikris. Astaga. Terus teori berikutnya apa ya? Kalau ternyata handphone itu bukan alat antikris. Apa? E-money yang bukan e-money-nya dari Mandiri ya. Maksudnya pembayaran yang menggunakan QR code, QRIS. Ya kan? Anda kan bisa pakai handphone, terus bisa bayar pakai dengan scan gitu kan. Satu QR code yang ada di toko-toko Anda bisa ini. Ya memang itu belum diimplementasikan secara menyeluruh seperti di China yang menggunakan WeChat misalnya. Ya, di China 90% lebih orang sudah pakai handphone untuk melakukan pembayaran. Apalagi tuh bisa dianggap benar ini alat antikris, karena tanpa handphone Anda nggak bisa scan QR code itu, Anda nggak bisa bayar, Anda nggak bisa belanja. Kalau di Indonesia masih dibilang nggak bawa handphone, nggak pakai handphone, nggak bisa masuk mall, nggak bisa masuk pasar. Tapi kalau di China dibilang tanpa handphone Anda nggak bisa scan QR code untuk pembayaran, Anda nggak bisa belanja. Atau Anda nggak bisa berdagang. Iya kan? Nah, sekali lagi, inilah pemahaman-pemahaman yang cocokologi. Ya. Mencocokkan isi hati terhadap sebuah ayat. Kemudian dilabeli. Inilah cocokologi yang berbahaya. Ketimbang melakukan ketimbang melakukan eksegesis, maksud saya menarik keluar arti sebuah ayat, dia melakukan eisegesis, menanamkan ide dia ke dalam sebuah ayat. Ide apa? Tadi chip, vaksin, terakhir handphone. Itu namanya eisegesis ke dalam sebuah ayat. Menanamkan apa yang ada di pikirannya, ditanamkan ke ayat. Harusnya dari ayat itu digali keluar, eksegesis. Anda lihat lagi lah di video saya yang sebelumnya. Itulah bahayanya eisegesis.
Jadi kayak cocokologi buat para teolog, sehingga bisa membingungkan para umatnya. Oke, demikian saja bahasan saya yang sederhana dan singkat ini mengenai handphone yang dianggap sekarang ini gitu oleh sebagian teolog sebagai alat antikris. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.